Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Hatta untuk memberitahukan berita ini. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Apakah mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Iya, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah menyerah. Ini hari yang tepat untuk bagi kita melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami pemuda Indonesia ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan dari Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas pemberian dari Jepang, kita adalah negara bentukan Jepang sehingga kita bisa dijajah lagi oleh Jepang. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terlena? Ada Subarjo memaksa masuk ingin menemui Bung Karno. Baiklah, awal keluar untuk menemuinya. Bolehkah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kamu ingin Untuk apa Anda ingin menemuinya, Mbak? PPKI batal karena tidak ada mereka berdua. Jadi saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami pemuda sepakat untuk mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka. Mari. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau tunggu apa lagi? Kita proklamasikan kemerdekaan kita sekarang. Benar, Bung. Ya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur yang dari tadi menangis. Benar, bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta di sana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janji? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta 16 Agustus 1945, pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Jadi, mari kita menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik,
dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa tidak perlu, cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan saya naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi, pukul 10. Semua orang telah berkumpul di depan halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, keluar ke serambi depan jalan diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan.